Stackelberg. Iya, got it. Okay. Dominan strategi, nice equilibrium. Dan tahu dominan strategi apa? What is dominan strategi? Aduh, repeated games. Enggak ya. Sequential games. Mana? Stackelberg. Ada entry deterrence juga. Kenapa kita nggak suka entry deterrence? Commitment, scalability, repeated games, nice equilibrium, matching. Oke. Mana Stackelberg? Nggak ada. Halo, ini apa sih? Bab 12. Salah saya, sorry. Babnya salah, bab 12. Pantesan bab 13 enggak ya? Bab 12. Stackelberg. Oke. Ini dia. Kok cuma gini doang? Stackelberg. Ya ampun. Salah juga sih ya kalau kita tinggalin Korno tanpa Stackelberg. Saya suka kasih tahu aja Stackelberg. Ya, sekarang kita ke Stackelberg. Stackelberg itu ada namanya dynamic interaction ya. Bedanya dengan Korno itu apa? Jadi ada namanya dynamic. Kenapa merah sih? Apa? Dynamic interaction. Apa lagi? Interaction. Jadi kalau di game teori ini namanya dynamic games sebenarnya ya. Tapi kalau di buku Pindik ya berarti sebenarnya gambarnya sebenarnya kayak gini ya, dynamic game ya. Jadi firm satu, perusahaan satu gimana namanya? Player satu nentuin dulu kuantitasnya. Jadi ini sebenarnya porno ya. Porno, ingat porno strateginya apa? Strategi dalam porno apa? Menentukan kuantitas, Pak. Ya, ini quantity. Quantity. Kalau Bertrand, price kan. Nah, tapi ingat ya di Bertrand itu sebenarnya kuantitinya sifatnya ya sama sih sebenarnya kan kuantitinya nggak diskrit ya. Jadi ini key, menentukan key satu ya. Setelah perusahaan satu, P1 ini perusahaan satu ya. Perusahaan satu, contoh aja perusahaan satu dulu yang menentukan kuantitas. Kemudian perusahaan dua mulai menentukan kuantitas. Jadi setelah Q1, P2 bergerak. Oh, Q1-nya udah diketahui, dia observe, kemudian dia menentukan Q2 itu. Nah, nanti di sini ada payoff-nya, ya kan, profitnya, P1, P2. Ini Stackelberg. Kalau yang Korno itu namanya one shot game. Jadi mereka nggak ada yang duluan. Jalan duluan nggak ada. Jadi langsung kayak sweet aja. Jempol, kelingking, telunjuk. Itu namanya static game. Jadi tidak ada yang mengetahui apa yang diambil, strategi apa yang diambil oleh pemain lain. Itu berarti static game. Tapi kalau dynamic game itu ada yang action lebih dulu, kemudian player berikutnya akan observe. Jadi dia tahu apa yang diambil oleh action yang diambil oleh player satu, player sebelumnya, kemudian dia ngambil action best respon terhadap apa yang udah diambil. Nah itu berarti dynamic game. Karena ada player, ada pemain yang mengetahui action apa yang diambil oleh pemain lain. Itu berarti udah namanya dynamic game. Tapi kalau static game kayak Korno dan Betran itu sebenarnya nggak tahu, mereka langsung aja kayak main sweet Q1 gitu.
Saya nentuin 1, kamu nentuin 2, ya udah 7,5 gitu kuantitinya gitu. Ya, tapi kalau di dynamic interaction atau dynamic game, ini namanya quantity, ini namanya Stackelberg modelnya. Stackelberg. Jadi model Korno yang dynamic. Kenapa? Strateginya quantity, tapi player 1 menentukan dulu kuantitasnya, kemudian player 2 akan observe apa yang diambil oleh Q1, setelah itu baru Q2 ditentukan. Oke, ada pertanyaan? Ini persoalan 2. Oke ya. Nah, kalau di dynamic game, sayangnya game teori kan nggak diambil ya. Itu ada namanya, kalau untuk solusi dari dynamic game, untuk mensolusikan dynamic game, kalau untuk mensolusikan static game kan ada tadi ya, kita pakai B matrix kan. Ya kan? Nah, ini ada namanya disebut dengan backward induction kalau di dynamic, kalau di game teori ya. Dynamic game itu adalah dengan melakukan backward induction. Jadi kita mensolusikan game itu dari belakang. Jadi namanya disolusikan, namanya ini enggak ada di apa di ini kayak backward induction. Jadi solusi dynamic game kita tuh dari belakang. Jadi sebenarnya kita mensolusikan P2 dulu, baru setelahnya kita mensolusikan P1. Nah, kemudian kenapa? Berarti kalau kita mensolusikan gitu, berarti kan berarti yang mana dulu yang kita cari profitnya? Maksimasi profit siapa? Nah, pakai backward induction kalau dalam hal ini berarti. Kalau dalam Korno kan kita sama aja ya, mencari profit P1 boleh, mencari P2 juga boleh karena simetrik ya udah dapat. Tapi kalau di dynamic game, kondisi kayak gini, ini kita mensolusikan profit siapa dulu? Profit perusahaan 1 atau profit perusahaan 2? Perusahaan 2 dulu, Pak. Perusahaan dulu, karena ada namanya backward induction. Karena pakai backward induction, kita solusikan dulu P2 gitu. Jadi itu kenapa nanti dipindik, ya walaupun nggak ada filosofisnya ya, yang kita cari P2 dulu. Nah, berarti P2 kan sama aja nih. TR2 dikurang TC2. Ingat nih MC1, MC2 masih sama 0 yang ini ya. Kita balik lagi ke Korno. Ya, sama dengan itu kadang-kadang terlalu besar ya. Jadi MC1 sama dengan MC2 sama dengan 0. Kita balik lagi ke Korno awal ya. Jadi P2 akan sama dengan P kali Q2 minus MC, ini karena konstan berarti sama dengan AC ya, ingat ya. Tapi kan nanti di ujian belum tentu yang diketahui apa nih. Berarti kan ini sebenarnya AC kali Q2. Ingat nih, jadi sama dengan MC sama dengan 0. Ya. Berarti ini 0. Berarti kan P2 sama dengan P-nya sama aja apa kemarin? 30 minus ya. 30 minus Q ya P ya. Halo. Ya, Pak. Ya kan? Kali Q2 minus 0. Oke. Q2 sama dengan 30 minus Q1 plus Q2. Q2. Makanya P2 sama dengan 30 Q2. Q1 Q2. Q1 Q2 minus Q2 kuadrat. Oke. Kita dapat 2P2 per 2Q2 sama dengan 30 minus Q1 minus 2Q2 sama dengan 0. Oke. Ada yang tahu ini apa? Yang pertama, 2P2 per 2Q2 sama dengan 30 Q2 minus Q1 Q2. 30 yang langsung ya, udah ada 30 minus Q1 minus 2Q2 ya. Sama dengan 0. Berarti Q2 sama dengan 15 minus
Q1 per 2. Ada yang tahu ini apa? Best response perusahaan 2. Oke, ingat ya turunan pertama itu best response. Berarti kita udah dapat nih best response Q2. Jadi best response dia terhadap apa yang udah ditentukan dari Q1. Ini kan sebenarnya Q1 duluan kan. Kemudian dia melakukan best response terhadap Q1. Tapi kita Q2 dulu. Kenapa? Karena kita pakai backward induction. Nah baru setelahnya kita solving Q1. Q1 ini adalah P kali Q1 minus AC kali Q1. Oke, ingatin 0. MC 1 sama dengan 0. Berarti kita cuma main di sini aja. Berarti kita dapat 30 minus Q1 plus Q2 kali Q1. Oke, berarti P1 sama dengan 30. Nah, sekarang gini. Sekarang kita udah punya Q2 ini kan. Ya nggak sih? Kita udah punya Q2 ini. Nah, Q2 ini itu langsung dimasukin ke dalam fungsi ini. Ya. Q2-nya. Ini kan Q2 nih. Jadi ini udah insert aja langsung ke sini. Jadi kita dapat ya boleh di ini dulu kali biar nggak pusing ya. 30 Q1 minus Q1 kuadrat minus Q1 Q2. Atau di sini boleh. Ya, itu boleh di sini. Masukin di sini. Berarti kita sekarang udah dapat apa? Q1 sama dengan 30 Q1 minus Q1 kuadrat minus Q1 kali Q2. Q2-nya apa tadi? 15 minus Q1 per 2. Berarti kita dapat Q1 sama dengan 30 Q1 minus Q1 kuadrat minus 15 Q1 plus Q1 kuadrat per 2. Q1 sama dengan 15 Q1 minus Q1 kuadrat per 2. Baru kita dapat 2Q1 per 2Q1 sama dengan 15 minus Q1 sama dengan 0. Q1 sama dengan 15. Kalau Q1 sama dengan 15, Q2 berarti berapa? 7,5. Oke. Dapat kita Stackelberg equilibrium. Oke. Ada pertanyaan? Kalau di sini berarti bedanya sama yang Bertrand biasa, yang Bukan Bertrand, Corno ini. dari koordinat biasa berarti ini sebelum diturunin yang kurva reaction satunya Udah berarti masuk. langsung dimasukin ya Pak ya? Betul. Ya itu bedanya, hati-hati. Q2-nya langsung masuk. Nah, kalau dilihat Q1-nya atau Q2-nya lebih gede? Q1 Pak. Q1-nya. Profitnya nanti gimana? Lebih gede siapa kira-kira? Q1 kan sama dengan P kali Q doang ya tadi ya. Oke, berarti kan jangan profit dulu deh. Q-nya berarti adalah berapa? Q1 plus Q2 berarti berapa? 15 plus, kalau saya benar ya hitungnya ya, 22,5. P-nya berarti 30 minus 22,5. Berarti 7,5. Berarti profit satu berarti kan P kali Q1 doang kan. Itunya, ingat ya ini 0 ya. TC-nya ya. Berarti berapa tuh? 7,5 kali, ribet amat. Tolong dicari deh. 7,5 kali 15 berapa? 15 kali 15, 225. Setengahnya berapa? 112,5. 112,5 ya. Orang benar sih. P kali 7,5 kali 15. Benar nggak sih? Benar kan ya? P2 P kali, ya ini P kali Q satunya tuh. Berarti P kali 7,5 kan?
Berapa 7,5 kali 7,5? Lebih kecil ya Mas Tih? Halo. Pak izin Pak, P1-nya 168,75. Oh salah. Apanya? 168,75 P1-nya. Ini salah. Iya, Pede banget. 100. 168,75. 7,5 kali 15 loh. Oh, bukan 22,5 Pak? Ini ikan Oh, Q1. oke, oke. Oh ya benar ya, berarti 112,5 ya. Iya, iya. Ininya 7,5 kali 7,5. 56,25 Pak. Ya setengahnya lagi kan. 56,25. Oh, profitnya lebih tinggi yang ini kan. Kalau di ini Stakeberg saya kasih S ya. Kalau di Korno berapa kemarin? P1 sama dengan P2 kan? Di Korno. Bukan di competitive marketnya. Korno ya. Berapa kemarin? Kayaknya key-nya itu kemarin tuh 10 kan? Aduh, saudari. 100 Pak. Kalau Q-nya ya P-nya 100 Pak. Ini 100. Iya. P-nya berapa? Key-nya berapa? P-nya 10, Q-nya 20 tapi dibagi 2 Pak. Itu monopoli. Ini bukan monopoli, ini Korno. Korno. Iya Pak, Q-nya 10 Pak. Q-nya 10, P-nya Ah, 10. Jadi 100 benar. iya Pak. Nggak dibagi 2 dong. Kalau Korno kan Oh iya, masing-masing. sendiri-sendiri. Ya kan? Tuh. Oke. Siapa yang key-nya lebih gede sekarang? Key-nya lebih gede adalah Q1 kan, perusahaan satu. Dan profitnya ternyata lebih gede siapa? Perusahaan. Perusahaan Satu. satu. Jadi perusahaan satu lebih besar profitnya. Profit lebih besar daripada perusahaan dua. Profit ya, lebih besar. Nah, ini apa yang disebut dengan apa? Perusahaan satu siapa yang tentuin duluan tadi kuantitasnya? Perusahaan satu kan? Dan perusahaan satu pada akhirnya profitnya lebih besar dibandingkan perusahaan dua, dari profit perusahaan dua. Oke, ini apa yang disebut dengan first mover? First mover advantage. Jadi Stakeberg ada disebut dengan first mover advantage. Jadi yang menentukan duluan, yang bergerak menentukan kuantitas duluan itu yang lebih beruntung memperoleh profit lebih besar. Ada pertanyaan? Nah, tapi ini ada weird ya. Weirdnya kenapa? Ada insight yang bisa diambil. Kalau di ekonomi, ya kan, kita selalu, sebenarnya nggak selalu ya. Ya di conventional economics itu di apa standar economic teori kita bilang kan, ya, tapi game teori dan standar economic teori sih. Information is very improving kan. Memberikan informasi kepada misalnya orang miskin, kepada buyers, gitu, itu akan membuat dia jadi welfare improving, kesejahteranya naik dengan memberikan informasi. Kita selalu di ekonomi itu percaya dengan itu. You give consumer more information, more option, then their welfare will be improved. Tetapi di kasus ini siapa yang punya informasi lebih banyak? Q2, Pak. Perusahaan dua yang punya informasi lebih banyak. Kenapa? Kan dia tahu kuantitas yang diperoleh oleh perusahaan satu. Kuantitas yang dihasilkan ditetapkan oleh perusahaan satu. But indeed, perusahaan duanya malah justru disadvantage. Jadi ini membuktikan bahwa ya,
Belum tentu. Information is welfare improving. Gitu. Jadi insight-nya bisa diambil seperti itu ya. Kita bisa take notes. Information is not always welfare improving. Ada kasus di mana ya Stackelberg bilang perusahaan 2 memiliki informasi lebih banyak, tapi bagaimanapun dia tetap aja di disadvantage. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya harus ke faktor input. Saya sebenarnya nggak suka ngajar faktor input, serius deh. Karena pemikiran kita terus bolak-balik gitu. Oh 7,5 kornonya 10 benar. Yang 7,5 tuh apa? Yang 7,5 itu monopoli. Nah ini udah di sini belum? Udah di sini belum? Udah di slide, Pak. Boleh saya tahu di mana Stackelberg? Oh ini kebalik loh gambar kita sama gambar ini ya, sorry ya. Aduh. Sorry, kebaliknya apa kira-kira? Saya nulis kisah tuh di mana ya? Di bawah ya? Di bawah, Pak. Iya, aduh, sorry ya. Oh disaster nih. Kok nggak pada bingung sih baca buku mau baca saya. Sorry, ini kisah satunya di atas ya. Kalau saya kisah satunya di bawah ya. Jadi kebalik nih. Jadi diputer gambarnya. Saya nggak lihat sih dia pakai kisah satunya di atas. Tapi ngapain kisah satu di atas sih? Jangan salin saya ya. Kisah satunya di bawah. Ya saya gambar lagi dong berarti kan ya. Kita gambar lah. Oke, gambar kita ya. Kalau saya kan kisah satunya di sini ya. Korno. Jadi waktu itu kita bilang best response perusahaan satu pakai hijau apa pakai biru ya kisah satu ya? Halo, pakai hijau apa pakai biru untuk best response perusahaan satu? Dibuka deh, ini screenshot. Ini biru deh, gitu ya? Ya nggak sih? Halo, Hijau, Pak, hijau. hijau kebalik. Hijau ya. Berarti begini ya? Betul nggak? Betul. Ini kan? Bapak Ibu, setuju? Setuju, Pak. Itu, Pak. Setuju. Ini ada corner equilibrium. Ya. Ini bentuknya ya? Benar ya? Kemudian ini di kornonya ini 10-10 ya. Ini kebalik deh ini. Hijau itu best respon perusahaan 2 loh ya, bener ya? Oh nggak ada yang bilang. Ini 1. Oh nggak benar-benar. Oh iya benar. Oke. Sekarang di korno nih, 10-10 korno kan. This is korno equilibrium. Stackelberg ada di mana? Iya, ini best respon perusahaan 2 nih. Guys, ini BR2 kan. Serius, saya ingat deh. Enggak sih? Ini BR1. Enggak ya? Ya udahlah terima aja lah ya. Iya benar, Pak, kalau di yang gambar. Iya, gambar saya.
Yang sebelumnya, Pak. Ya, yang pertama kali. Oke, sekarang Stackelberg ada di mana? Di Corno kita dapat ini sama kan ya? Sama kan? Best respon ini sama dong. Iya, Pak, simetrik, Pak. Enggak, ya enggak simetrik, tapi maksudnya ini kan emang best respon perusahaan dua kan? Sama kan? Persamaannya mirip banget, sama kan? Exactly the same kan? Oke? Iya, Pak. Ya kan? 15 minus Q1 per Q2. Jadi kalau Q1-nya 0, dia 15. Q1-nya 0. Iya, salah ya. Balik ya. Q1-nya 0. Aduh, mana dia sih? Q1-nya 0. Q2-nya 15. Q1-nya 0, Q2-nya 15. Enggak, deh, salah deh. Aduh, saya buka dulu deh. Ntar, wait. Dokumen. Oh, dokumen. Zoom. Mikro 2. Hah? Mikro berapa? Oh, lupa sih. Tembus. Enggak, saya nggak punya gambarnya. Masa sih saya nggak ada gambarnya? Oh, ini kan. Ini mah Bertrand baru kemarin. Saya screen cap, Pak. Iya deh. Daripada saya nggak punya. Coba share screen. Bisa nggak ya? Dah, silakan. Bisa sebentar, Pak. Saya buka dulu, Pak. Ini gambar kemarin, Pak. Apakah kelihatan, Pak? Iya, udah bener berarti emang BR2. 15-nya di tengah. Udah bener. Saya coba tuh di off. Benar kan berarti? Ini 15 kan? Ini 15 kan? Ya kan? Karena BR2 ini adalah I2 sama aja nih 15 minus I1 per 2. Kalau Q1-nya 0 dia 15, kalau dia 0 dia 30. Oke. Berarti emang BR2 udah benar. Saya kira nih 30. Jadi ini 30 di sini kan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah Stackelberg ada di mana? Q1-nya berapa? Di 115, Pak. 15. Ini kan sebenarnya kalau kita dapat
Kalau kita lihat monopoli kan sebenarnya monopoli ada di sini ya. Monopoli ada di sini yang 7,5 itu ya. Oke, Q satunya 15 berarti ada di sini ya. Q1 15. Ya, berarti dia ada di sini. Terus 7,5 kan? Q2-nya 7,5 berarti ada di sini nih. Ya. Nah, Porno, Stekelberg itu ada di sini. Ini Stekelberg. $15,7,5. Sorry ya, Pindik beda sama gambar ini ya. Kalau dipindik kebalik Q1 Q2-nya. Ini kemarin 10-10. Tuh. Ah, 7,5 jangan pakai koma, pakai titik aja deh. Oke. Jadi keseimbangannya itu keseimbangan Stekelberg itu ada di garis best response-nya perusahaan 2. Kalau 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 Anda nih, kalau Anda perusahaan 2, kenapa sih kenapa Anda nggak berontak? Ayo, kenapa nggak berontak? Ngapain juga ngikutin dia? Maksudnya gini, kenapa sih perusahaan gue yang nurut aja udah di situ? Ya jadi ketika perusahaan 1 menetapkan 15 nih, perusahaan 2 itu best responnya apa? Ketika Q1 15, best respon Q2, perusahaan 2 adalah di sini, di mana menetapkan 7,5. That's the best respon. Ini best respon loh. Nggak ada tempat lain bagi dia. Dia harus ngikut bahwa ini this is your response. Kalau saya netapin 15 ya kamu akan 7,5. Itu. Ya you follow ketika kamu perusahaan memaksimasi profitnya. Itu adalah dia mengikuti best response-nya. Kalau Q1 15 maka saya akan 7,5. Indeed saya bawa ya itu disadvantage kan, tapi itu adalah maksimal yang bisa dilakukan oleh perusahaan 2 bagaimanapun juga. Dia nggak bisa kemana-mana. My best response is 7,5. Oke, ada pertanyaan? Ingat ya, Q1 ini kebalik dengan di buku. Dengan Pindik. Dipindik 2-nya 11 ini. Oke, ada nggak ada. Ya, jadi Stekelberg udah selesai, Porno udah selesai, Veteran udah selesai, Veteran Product Differentiation udah selesai. Sekarang kita harus masuk ke pasar input, which is saya nggak begitu suka dengan pasar input. Oke, tapi bagaimanapun juga ya harus dijelasin kan pasar inputnya. Mana ya pasar input? Pasar input. Bab pasar input itu bab 14. Bab 14 ya. Bener dah. I don't like chapter 14. Karena jelasinnya ribet. Oke, udah di sini belum? Oh, pasar input saya udah ngikutin PowerPoint-nya ya lah. Sudah di sini? Sudah, Pak. Oke.
Jadi ini pasar input nih, tolong di remind ya. Pertama nih, kita ngomongin perfectly competitive factor markets. Kedua, market in which buyer or factor have monopoly power. Ketiga, market in which seller or factor have monopoly power. Kira-kira yang beli faktor input itu siapa? Apa sih input perusahaan itu apa sih? Halo, kalau Anda produksi input dari perusahaan itu apa? Input produksi perusahaan. Labor capital, Pak. Oke, cuma dua di kasus kita kan, labor dan capital. Yang mana yang variabel di jangka pendek? Labor, Pak. Apa jangka panjang dan jangka pendek di ekonomi itu apa sih? Apakah 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, atau 20 tahun? Disebut jangka pendek, ambilnya short term sama long term, dan di dalam ekonomi itu apa sih? Untuk produsen. Kalau kapitalnya berubah, ini Pak, bukan tahun, tapi kalau misalnya kapitalnya udah berubah menjadi variabel, Pak. Faktor yang fix udah berubah menjadi variabel. Oke, itu benar ya. Jadi selalu ingat ya, faktor produksi. Jadi kalau kita produce Q, itu kan function of capital and labor. Oke. Kayak harus saya balik ke fungsi produksi. Fungsi produksi di midterm ya. Di midterm udah ya fungsi produksi ya. Udah, Pak. Udah. Saya mau tahu nih, kalau kita pakai isokuan udah belum? Isokuan. Di sini kan capitalnya di sebelah kiri apa sebelah kanan? Ini labor ya biasanya ya, di capital ya nggak sih? Kemudian dapat isokuan kan? Isokuan. Benar nggak? Kayak gini kan? Iya, Pak. Oke. Ini tuh sebenarnya analisis jangka pendek atau jangka panjang. Halo. Pendek. Ini jangka pendek. Kenapa? Ini capitalnya masih, kalau saya pindah dari A ke B bisa nggak di ini dalam isokuan yang sama? Bisa kan? Bisa, Pak. Ini kan capitalnya berubah kan? Labornya berubah juga. Ya enggak? Capital 1 ke capital 2. Labor 1 ke labor 2. Oke. Jadi short run and long run. Salah ngomongin long run bukan long term. Itu adalah semua ketika input itu variabel. All input variabel. Ini berarti kita di long run. Tapi short run at least one input, at least satu aja one input is fixed. Itu berarti kita udah di short run. Oke, itu bedanya di ekonomi itu nggak ngomongin tahun, tapi ngomongin ada yang fix nggak inputnya. Kalau inputnya ada yang fix, berarti kita dalam konteks short run. Nah, saya tanya kalau isokuan, dua-duanya ada yang fix nggak di isokuan ini? Ada yang fix kan? Kalau di assume cuma ada capital melebar di sini, yang fix sama? Nggak ada kan? Nggak ada deh, Pak. Capitalnya variable. Berarti ini sebenarnya ketika kita ngomongin long run analysis. Kalau short run analysis yang mana, Pak? Kalau kita ngomongin, ini kelibet pagesnya. Pernah lihat juga kayak gini kan? Tapi di sini labor doang, di sini sama key, benar nggak? Di output ini labor. Oke,
terus Q fungsi dari labor. Tapi di sini sebenarnya asumsinya capitalnya fix. Ya kan? Anggap aja misalnya 5 gitu capitalnya. Tapi ini murni cuma labor di sini. Karena kita assuming capital fix. Nah, untuk kasus ini berarti kita di gambar ini itu berarti kita menganalisis produser di halo, Short run, Pak. ini short run. Jadi gambar-gambar yang gini-gini itu short run karena kita capitalnya fix. Tapi bisa sih kita bilang capitalnya berubah. Coba saya tanya, kalau capitalnya berubah jadi 10, apa yang terjadi dengan gambar ini? Kalian tahu nggak kalau capitalnya berubah 2 kali lipat? Bisa juga sih kita assume kayak gitu. Tapi apa yang sudah terjadi dengan kurva ini? Dia moving ke atas ya Pak. Moving ke atas itu karena teknologi. Jadi biasanya dia pakai A di sini ya. Misalnya Q sama dengan A capital alpha L beta. Kalau A-nya misalnya sama dengan 1, kemudian A-nya berubah sama dengan 2, itu dia jadi moving upward. Ya, ini karena sudah dibahas ya. Jadi teknologi itu hanya ngerubah dia jadi upward. Tapi A-nya yang berubah jadi kayak gini. This is because A. Teknologi. Jadi dengan labor yang sama, kalau teknologinya berbeda, kita bisa Q lebih banyak. Oh, tadinya di sini nih, Q maksimum. Maksimum tadinya di sini. Tapi kalau teknologinya berubah, kita bisa even dengan fixed capital yang ini dalam sini ada fixed capital ya. Q sama dengan labor capitalnya fix. Tapi ada A teknologi, sebenarnya teknologi ada di dalam sini sebenarnya. A, L, K. Capitalnya fix, key max-nya berubah. Key max-nya bisa berubah, naik. Teknologinya berubah. Cuma pertanyaan saya bukan teknologi. Ini teknologi, kalau teknologi upward ke atas. Yang saya tanyain justru sekarang adalah capitalnya berubah. Gambarnya jadi gimana? Bukan ke atas, ke Oke, kalau misal kita punya L di sini. Kita punya L di sini. L sama dengan 5 lah. Ini kalau rezekinya 10 misalnya kan ya. Kalau capitalnya naik 2 kali lipat, kira-kira L-nya kuantitinya di berapa? Dengan labor yang sama. Naik 2 kali lipat juga Pak. Jadi 20 ya Pak. Oke lah kalau linear gitu ya asumsinya. Oke lah kita anggapnya ada 20 di sini. Jadi harusnya di sini nih. Fungsi produksinya jadi di sini. Jadi dia akan shifting sedikit. Jadi dia akan mengerucut ke sana, ke kiri. Oke, dia lebih baik saya jangan pakai biru juga, pakai hijau. Ya. Gitu. Karena sekarang capitalnya naik jadi 10. Dengan labor yang sama, kuantitasnya naik jadi 20. Ini kalau dianggapnya homotetik fungsinya ya. Homogeneous. Degree berapa? Degree 1 ya. Gitu. Jadi kalau capitalnya berubah, kita bisa aja menganalisis jangka panjang sih, bisa. Tapi ingat ya,
Kan capital nggak ada di gambar ini kan. Kalau variabel di luar diagram itu bergerak, kita selalu ingat bahwa dia pasti akan shifting. Benar nggak? Di ekonomi kayak gitu. Misal, kita punya demand dan supply. Demand, supply. Ini kan cuma sama P sama Q aja. Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Kalau variabel di luar P sama Q yang berubah, misalnya income berubah. Income di luar grafik kan? Yes. Apa yang terjadi? Kalau income naik, Demand naik, Pak. demand naik tuh maksud demand naik atau demand apa? Oh, demand shifting ke kanan. Shifting. Itu udah pasti shifting kalau di ekonomi kayak gitu. Ada variabel di luar gambar berubah. Itu udah pasti jadi shifting. Sama. Ini gambar ini kan cuma ada labor, ada Q. Kalau A-nya berubah, dia shiftingnya ke atas. Kalau Q-nya berubah, kalau K-nya berubah, ini labor juga sama Q kan. Tapi sekarang K-nya yang berubah. Di luar gambar juga, berarti dia shifting. Tapi shiftingnya kemana? Shiftingnya ke kiri. Udah pasti bukan movement along. Kalau movement along adalah L-nya berubah atau Q-nya berubah, berarti akan movement along. Itu kan. Sama aja kalau demand sama supply. Kalau P-nya berubah, ya movement along. Sama juga P berubah. Movement along the curve. This is movement along. Karena dia di dalam apa? Variabel di dalam grafik itu yang berubah ya udah pasti movement. Tapi kalau variabel di luar grafik berubah, pasti shifting. Variabel halo. Ya, Pak. Ya, ini kan kita perfectly competitive factor market. Sekarang saya nanya, yang membeli faktor input itu siapa? Firm, Pak, firm. Firm. Perusahaan, ya kan? Perusahaan membeli, jadi bayarnya itu perusahaan membeli faktor input. Apa aja sih yang dia beli? Capital dan labor. Oke. Nah, ini pertanyaannya adalah gimana kalau kita berhadapan dengan perfectly competitive factor markets? Nah, berarti sekarang kompetitifnya itu bukan di output. Ya, kalau di competitive market kan berarti perfect competition ya. Di output. Kalau di output kan berarti kayak tukang gorengan jualan gitu. Tapi ini adalah perfectly kompetitif di faktor market. Berarti apa? Kalau dianggap pendek. Labor, Pak. Labornya di competitive market, walaupun labor jarang banget di competitive market ya. Jadi sekarang ada competitive market di labor marketnya. Oke, itu maksudnya gitu, perfectly competitive factor market. Ya dalam hal ini kalau dari short term bukan capital lagi karena capital udah fix. Berarti labor mengalami apa yang disebut dengan competitive market. Which is sangat jarang ya labor competitive market ya, karena manusia kan. Nah, competitive market, apa yang terjadi di competitive market?
Free entry, free exit, Pak. Oke, lanjut. Harga kompetitif. Oke, harga kompetitif itu maksudnya apa? Upahnya. Upahnya. Upah labor Jadi kompetitif, Pak. Artinya jadi murah lah. Murah. murah. Kalau perusahaan di competitive market dia namanya price apa? Price taker, Pak. Price taker, Pak. Price taker berarti labornya harusnya wage taker gitu ya. Berarti wagesnya akan ya supposed to be wagesnya akan fix gitu ya. Iya nggak sih? Ya udah nanti ya kita ngomongin ya. Nah yang nomor 2, market in which buyer of factors have monopoly power. Berarti pembeli dari faktor memiliki monopoly power. Berarti siapa yang beli? Ya, tadi yang beli ya perusahaan kan udah jawab ya. Sekarang perusahaan memiliki monopoly power artinya apa? Jadi perusahaan itu satu-satunya perusahaan yang membeli labor. Labor nggak bisa beli lagi kecuali di perusahaan itu. Perusahaan itu hanya satu-satunya orang yang beli. Mungkin dia ada di daerah di mana gitu ya. Dia cuma satu-satunya perusahaan. Sehingga labor di situ ya dia doang yang beli gitu. Dia punya monopsoni namanya. Ya kan? Bukan monopoli. Monopoli kan penjual. Kalau dia memiliki, tapi kalau pembeli faktor jadinya monopsoni. Oke. Nah, market in which seller of factor have monopoly power. Berarti siapa yang punya monopoly power? Yang nomor 3. Nomor 3 seller of factors. Berarti siapa? Siapa penjual factor? Halo? Perusahaan juga bisa, Pak. Oh, perusahaan jual faktor. Dia jual intermediate input sih boleh ya. Tapi dalam kasus ini labornya kan berarti. Ya kan? Labor menjual labor power sih sebenarnya. Bukan labornya yang dijual tapi kan hours of works. Oke. Mas ya. Nah, sekarang kita ingat kita competitive factor markets. Oke. Jadi kompetitif di input market. Demand for a factor input when only one input is variable. Oke, karena kita punya capital dan labor. Jadi only one input is variable, it means ada yang fix, dalam hal ini capital. Jadi kita punya yang disebut dengan derived demand. Derived demand itu adalah demand for input that depends on or derived from level or output of the cost of input. Jadi ketika perusahaan memproduksi output, misalnya kalau dia memproduksi gorengan ya, dia akan meminta input, benar nggak? Tukang gorengan, inputnya apa aja? Input tukang gorengan, ya goreng-gorengannya atau ubinya, pisangnya, tahunya, semua itu adalah input. Nah disebutnya derived demand. Kenapa? Permintaan terhadap minyak goreng, terhadap permintaan terhadap tahu, pisang, itu diderive dari permintaan terhadap pisang itu, goreng-gorengan itu. Jadi kalau goreng-gorengannya naik, dia akan meminta input lebih banyak. Gitu. Makanya tergantung dari level of output dan cost-nya tentu ya, biaya inputnya. Ya tentu biaya ubi gorengnya, biaya pisangnya itu ngaruh. Dan level of output. Jadi tingkat produksinya dan juga biaya dari input tersebut itu namanya derived demand. Ya. Faktor input itu adalah derived demand. Kenapa derived demand? Dia demand turunan aja, bukan mainnya. Dia tergantung level output dari perusahaan tersebut. Nah, kita punya marginal revenue product. Apa sih marginal revenue product? Marginal revenue apa? Kalian tahu nggak marginal revenue? What is marginal revenue? What is marginal? Wait. Apa sih hijau? What is marginal revenue?
What is marginal product? What is marginal utility? Apalagi pakai marginal. What is marginal rate of substitution? What is marginal rate of technical substitution? Ini kan marginal semua kan? Apa nih? Marginal revenue apa? Do revenue over Produk Deki. quantity. Doki. Marginal product of labor harusnya tambahin ya. Doki over ya, Doel, Pak. labor kan, karena labor kan. Marginal utility do you over DoQ. kalau barang satu ya do X1 gitu ya. Ya kan? Marginal rate of substitution Q1 per Q2. apa ya? Marginal rate of substitution MR MOU 1 bukan sih? Marginal utility MOU 2. Ini lebih ke rasio ya sebenarnya. MO marginal rate of technical substitution, marginal product of labor biasanya, marginal product of capital, atau kebalik ya nanti. Jadi selalu ini do R terdoki jadi marginal. Ini apa sih marginal revenue? Tambahan gitu kan ya? Tambahan apa? Pendapatan atas tambahan satu produk. Revenue akibat Penambahan penambahan, ingat ya, satu penambahan satu produk atau output ya kan. Berarti ini tambahan output sekarang akibat penambahan satu labor. Oke. Nah pertanyaannya, ini udah ngerti semua berarti kan. Kalau gitu marginal revenue produk ini apa? Ini katanya, ini adalah dari rumus, itu adalah do R over do Q dikali do Q over do L. Oke. Marginal revenue product of labor harusnya tambahin ya ini. Labor boleh nggak sih saya? Ya, karena kita ngomongin labor. Ini apa nih? Itu udah ada tuh di atas. MR kali MPC, Pak. Ini MR kan nih. MR nih. MR kali kebalik sih nulisnya ya, tapi udahlah. MP. Ya. Sebenarnya ini boleh dicoret ya, benar nggak sih? Berarti sebenarnya apa? Do R over do L. Jadi apa? Tambahan revenue akibat penambahan satu Labor. satu input. Itu marginal revenue of product. Tambahan revenue akibat penambahan satu input. Tadinya marginal revenue itu kan harusnya tambahan satu output kan? Iya kan? Itu marginal revenue. Tapi sekarang marginal revenue produk, labornya. Kalau ditambahin labor, revenue-nya nambah berapa? Gitu. Atau revenue bertambah berapa ketika labor ditambah satu? Oke ya. Rumus ini oke ya. Nih sama nih, MRPL adalah MR kali MPL tapi turunannya ada di buku. Jadi bukunya jangan lupa dibaca. Nah, sekarang in a competitive output market, a firm will sell all its output at the market price.
In this case, marginal revenue product of labor is equal to marginal product of labor times the price of product. Apa yang berubah di situ? MPL-nya sama dengan P, benar nggak? Ini kayaknya ada yang salah ya. Masalahnya apa kira-kira? Ini salah kayaknya. Ini sih. Kadang-kadang PowerPoint-nya salah ya. Salah nulis. Ini cuma hint saya aja ada yang salah. Tapi benar nggak salah. Marginal productivity of labor sama dengan, bukan salah kan? Aduh. Even PowerPoint-nya aja salah. Mas Mbak ada di mana sih sekarang? Ya Bapak Ibu ya. Ini PowerPoint-nya salah. Ini bukan MR. Justru MR-nya sama dengan P. Oke. Masalahnya gini. Masalahnya ya. Bukan masalah sih. Sekarang kita kan sedang mengasumsikan apa? Kita mengasumsikan sebenarnya kita berada di kompetitif apa? Input market. Faktor Oke lah, saya nggak malas ngomongin faktor sih. Udah lah, input market aja lah. Walaupun mungkin itu nggak begitu tepat ya. Faktor input ini gimana gitu ya? Ya kan? Nah tadi kan kita udah punya margin revenue product of labor sama dengan saya balik ya dikit ya. Saya balik dikit. MR saya pisahin ke sini. Nah, sekarang kita assume lagi, jangan lupa nih, kita assume lagi gitu. Ini asumsinya banyak nih, harus hati-hati. Ternyata dia assume competitive output market. Nah, kalau di competitive output market ini kan berarti perfect competition ya. Halo Bapak Ibu. Ya, ini perfect competition. Di perfect competition ingat selalu MR sama dengan AR sama dengan P. Jadi kita asumsi ini nih, tapi kan dia harus hati-hati nih. Berarti kita sekarang punya, perusahaannya sekarang kita assume 2 nih. Dia berhadapan di competitive input market dan dia berhadapan di competitive output market. Dia berada di kompetitif dua-duanya. Jadi kalau kita gorengan, kita jual gorengan di kompetitif, kita beli input juga di kompetitif. Dua-duanya kompetitif. Jadi kita dapat MRLP, MR-nya tinggal diganti P. Jadi kita punya MPL kali P. Ingat, rumus ini terjadi di mana dua-duanya kompetitif, baik di input maupun di output. Oke, clear? Itu PowerPoint salah. Dia nulisnya MR kali P. Pusing nggak? Saya nggak sih? Salah. Dia nulisnya MR kali P di sini. Ini saya nggak ganti loh ya. Tuh. Harusnya MP-nya, MR yang diganti P. Jadi MPL kali MR. MR-nya ganti P ya. Ini salah nih. MPL kali P. Jadi MR-nya sama dengan P. Bukan MPL-nya sama dengan P. Oke. Nah. Jadilah kayak gini. Katanya kalau kita di competitive output market, kita dapat MR sama dengan MPL kali P. Ini udah ya wajar ya. Nah pertanyaannya, kenapa kalau di monopolistic output, berarti kita di mana nih? Kenapa dia lebih bawah sini? Kira-kira. Kalau di output marketnya bukan kompetitif, berarti kita di monopolistik lah, boleh lah. Ya kan? Di differentiated product. Kira-kira apa yang terjadi kalau di monopolistik? Ini terjadi nggak di monopolistik? Oke, sekarang kita assume beda. Karena, oke ini kasus 1 nih, biru.
Di buku biru apa hijau? Yang hijau yang mana? Salah lagi hijaunya ya. Hijaunya yang kompetitif. Nggak jelas sih. Ya udah birunya. Di kasus 1 ketika di kompetitif, kemudian hijaunya ini adalah di kasus monopolistik. Kayak dibilang. Nah kalau di monopolistik, MR gimana? Sama dengan P enggak? MR sama dengan P enggak? MR lebih sama dengan P enggak? Enggak, Pak. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Ingat ya, lebih kecil. MR tuh di monopolistik output ya nih ya. Output. Nah, jadi untuk kasus 1 di kompetitif, di kasus 2 di monopolistik output, MR lebih kecil dari P, berarti dia lebih rendah. Makanya gambarnya sekarang kalau kita digambar, kita bandingkan. Kalau ini adalah apa? Ya, ini bukan labor ya, tapi labor atau kan sebenarnya nggak jual labornya, hours of work set sini ya. Bukan tenaga kerja yang dijual, nggak boleh jual kan, hours of work yang kita jual. Di sini adalah ya udah di sini MRP kan. Dapatlah kita. Ini adalah kalau dia di mana? Di kompetitif. Oke. Output ya, output competitive market. Oke. Aduh, gatel amat sih. Oh salah itu wages, sorry. Wages, oh ini wages ya, aneh juga ya. Oke lah. Sorry, ini bukan MRP. Ini ya ini MRP juga boleh sih, tapi ya tambahin aja sama wages ya. Wages. Oke, ini adalah MRP-nya. MRPL. Nah, sekarang kalau bukan di output market, kira-kira gambarnya gimana? Kalau di monopolistik. Ini ingat, ini kan MR apa? Ini apa tadi? MPL-nya? MR, MPL kali P. Nah, kalau karena P-nya sekarang MR lebih kecil daripada P, di sini. Karena sekarang MRP-nya adalah apa? Ya sebenarnya MPL kali MR. Tapi dipisah, MR-nya bukan lagi P. Kalau di sini MR-nya sama dengan P. Ini kalau di monopolistik. Lebih rendah. Kok lebih rendah ya? Karena MR-nya lebih kecil daripada P. Di monopolistik. Oke ya. Oke. Ya, saya rasa sih jelas. Tuh. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih yang hijaunya ada di bawah? Karena ini MR. Dan MR selalu lebih kecil daripada P. Makanya saya tuh agak nerangin itu. Nerangin faktor input tuh agak-agak. Oke. Nah sekarang masih lanjut ya, competitive factor market. Note that the marginal revenue products are how much the firm should be willing to pay to hire and labor. As long as the MPR is greater than wage rate, the firm should hire more labor. If the marginal revenue product is less than wage rate, the firm should lay off workers. The profit maximizing condition is therefore RMPL sama dengan wage. Jadi dia harus hire marginal di titik seberapa banyak hours of work gitu kan, labor. Itu adalah ketika marginal revenue product of labor-nya sama dengan wage-nya. Kayaknya ada gambarnya setelah ini kan.
Jadi gambar kayak gini. In a competitive labor market, a firm face a perfectly elastic supply of labor. Ingat nih ngomongin apa nih? Halo? Oke, saya jelasin dulu deh. Kalau di perfect competition, di sisi perfect competition, perfect competition, perusahaan ya, kita kan menghadapi apa? P-nya perusahaan ya. Perusahaan menghadapi, kenapa harus pakai di, Sama dengan AR sama MR. iya, karena di price taker kan. Ini price taker nih, perusahaan di perfect competition di output, ya kan? P-nya ya udah sini, ya P sama dengan AR sama dengan MR. Ini perusahaan lo ya, nih Q-nya kecil, perusahaan dalam perfect competition. Tapi bukan pasaran, kalau pasarnya tetap aja demand-nya, ini kan D untuk perusahaan kan, ini sama aja D kecil kan. Demand perusahaan dalam pasar persaingan sempurna ya dia perfect. Nah pertanyaannya gini, kalau sekarang kita berada di perfect competition di labor market, berarti siapa sekarang yang jadi perusahaan? Ini barang lah, kita bilang ya pasar barang. Sekarang kita mau ke pasar tenaga kerja. Tapi competition juga, gambarnya kira-kira gimana? Tulis tenaga kerja. Gimana gambarnya? Kalau di perfect competition di labor. Berarti si labor akan jadi wages, Wage setter, Pak. wage taker. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, sama. Wage-nya wage star. Dia akan supply of labor. Ini kan hour of work ya. WHO. Apa? Elastik apa elastik sempurna? Ini elastik apa inelastik? Perfect elastik kan? Elastik. Sempurna. Ya kan? Perfectly elastic supply of labor. Oh ini apa? Perfectly elastic supply of product. Ya kan? Sama aja. Jadi sekarang kebalik aja, sekarang si tenaga kerja lagi di perfect competition. Ya tenaga kerja sebagai supplier akan menghadapkan dengan wage taker, dia jadi wage taker. Oke, setuju ya? Kenapa sih Pak kayak gitu wagesnya? Ya mirip aja dengan perusahaan kalau di perfect competition. Oke. Makanya sekarang, oke, in a competitive labor market, a firm face a perfectly elastic supply of labor. Oke ya,
can hire as many worker as it want at a wage rate Waystar. Jadi mau dia akan meng-hire labor ya udah W-nya akan tetap di Waystar karena mereka udah di competitive market. Jadi labor kayak nggak punya bargaining power gitu karena di kompetitif. The firm demand for labor is given by its marginal revenue product of labor. Jadi sebenarnya MRPL ini yang tadi kita derive itu adalah demand of labor sebenarnya. Nah, ada profit maximizing-nya adalah di mana ya supply dengan demand berpotongan. Berarti wages-nya ada Waystar, dia perusahaan akan meng-hire L-Star ini quantity of labor. Oke. Pertanyaan saya, ini perusahaan berhadapan di input market seperti apa dan di output market seperti apa? Mas Mbak, Mas ada di mana sih Mas? Ada di PowerPoint kan? Halo. Ada di PowerPoint kan? PowerPoint. Oke, kalau saya tanya ini input marketnya apa, output marketnya apa? Output marketnya, input marketnya udah jelas nih, udah ada tulisannya di sini. Apa? Input marketnya? Labor. Iya, tapi apa jenisnya? Kompetitif. Kompetitif, perfect competition sama aja lah ngomong kompetitif itu perfect competition. Perfect competition Pak di input market, di labornya, makanya wages-nya rata. Oke, di output marketnya? Kompetitif ya, Pak. Kompetitif juga karena dia yang biru nih. Dia nulis yang biru. Kenapa yang biru Pak? Itu yang biru nih. Kompetitif. Jadi dua-duanya di kompetitif dia akan seperti ini. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nah ini pertanyaan adalah gimana kalau supply of labor-nya shift ini supply of labor apapun yang terjadi kenapa bisa shift gitu kan? Ya mungkin demand of labor sama supply of labor-nya jadi price-nya kalau supply of produknya naik gitu kan. Sehingga wages-nya jadi turun di sini ya. W1 ke W2 new wage. Terjadilah ya karena wage-nya turun terjadilah L2. Jadi sekarang naikin jumlah of labor karena sekarang harga labornya makin turun. Pertanyaan saya ini shifting ini kenapa sih bisa shifting gini? Kita balik lagi ke perfect competition ya. Produk. Dan kita gambar dua terus ya kalau perfect competition ya. Ini perusahaan. Ini pasar. Saya balik lagi ke sini kan. Ini pasar. Selalu ingat bahwa ini ada demand. Nah sih. Demand. Dan kita selalu punya demand-nya hijau deh. Ada supply. Ada demand. Betul nggak? Demand-nya besar. Maka di pasar akan terjadi P sama Q besar. Q-nya besar ya. Keseimbangannya ada di sini P star. Q star. Jadi di price taker ke sini kemudian jadi P. D sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P. Kan gitu kan? Tapi ini P, tapi ini Q kecil. Kan ini perusahaan. Di pasar persaingan sempurna atau kompetitif. Ya dia price taker. Yang terjadi adalah ketika terjadi misalnya apa tuh ada ya positif economic profit, supply-nya jadi naik gitu kan, supply prime. Jadilah P-nya turun. Kan? P-nya jadi P turun deh. Itu jadi D prime. Down. P prime. Sama. Berarti kalau tadi wages-nya bisa turun, kira-kira apa yang terjadi? Mirip aja di sini. Apa yang terjadi berarti? Banyak pengangguran, Pak.
supply of, apa berarti kasusnya? Supply of labornya naik. Bisa juga supply of angkatan kerjanya naik. Sehingga wagesnya down. Jadi kalau kita merahin ya udah, ini adalah wages, ini adalah labor, ini ada supply of labor, ini ada demand of labor. Jadi ini wages sekarang. Wages start, wages 1, wages 2, wages 2, wages 1. Down. Karena supply of labornya naik. Ya udah, sama aja sekarang ganti. Yang merah-merah itu adalah sekarang kita ngomongin input di labor market. Perfect competition. Competitive market di labor market. Ya. Jadi kenapa wagesnya turun? Ya karena supply of labor biasanya kan. Supply of labor di pasarnya, bukan di labornya itu sendiri. Oke. Nah ini apa lagi nih? Total market similar to output market in many ways. For example, oke lah ya. MR udah tadi MR sama dengan W per MPL. Kan dibalik lagi. MR sama dengan tadi P. Sekarang diganti W. MPL-nya sama dengan what the heck. Oke. Jadi kenapa sih dapat kayak gini? Balik lagi. Jadi sekarang kan kita tahu bahwa, aduh saya belum jelasin ya. Maaf, sorry, balik lagi. Oke, udah di PowerPoint belum? Ya, Pak. Kalau marginal revenue masih lebih tinggi daripada wages, maka perusahaan akan nggak gimana? Kalau marginal revenue produk masih di atas wages, maka perusahaan akan, nih kalau daerah sini, perusahaan akan gimana? Hire more labor karena revenue-nya naik. Ya ngapain saya nggak nambahin kan? Karena biaya labornya lebih kecil daripada tambahan revenue yang diperoleh. Biaya labornya masih lebih kecil daripada tambahan revenue yang diperoleh dari menambah labor. Kalau di atas ini. Kalau di bawah sini apa yang terjadi? Kita akan nambah labor lagi nggak? Nggak, karena sekarang tambahan biaya labornya sudah lebih tinggi daripada tambahan revenue-nya. Ngapain juga? Biaya labornya udah lebih gede, tambahan biaya labor daripada tambahan revenue yang diperoleh dengan hire labor yang labor 1 itu. Jadi kalau di sini kita kan apa? Di bawah sini. Mengurangi layoff. Kita kan layoff. Jadi idealnya adalah, optimalnya adalah ketika margin revenue produk sama dengan wages. Ya kan? Marginal revenue product kan sama dengan itulah di mana nih marginal revenue product of labor is equal to the wage rate. Ini yang terakhir nih. Ya. Jadi MRPL sama dengan W. Oke. Nah, kalau kita punya MRPL sama dengan W, ya, jadi kan karena ingat selalu, ingat ini kita punya wages, di sini ada labor, di sini adalah wages, di sana MRPL. Kalau di sini dia akan nambah, kalau di daerah sini dia akan nambah labor. Kalau daerah sini dia akan mengurangi labor karena sekarang wagesnya udah lebih tinggi. When MRPL lebih besar daripada wages, labor akan naik ditambah. Tapi when MRPL di sini ya lebih kecil daripada wages, labornya akan dikurangin, dia akan ke sana. Jadi dia akan di sini adalah optimal.
Di mana ketika MRPL sama dengan wages. Oke. Udah habis. Terus itu mobil Pak. Oke, nah karena kita punya MRPL sama dengan W, MRPL apa tadi? Apa kali apa? MPL kali MR. MR. Ya kan? Hmm. Berarti sekarang dapatlah kita yang di buku itu, di PowerPoint itu. Apa sih ini PowerPoint? MR sama dengan mau ngapain sih itu? MPL. Terus dia mau ngomong apa? Sorry ya. What is the implication of this equation? Oke, ini udah tahu ya dapat dari mana ya? Karena MRPL sama dengan W. Nah, sekarang MR sama dengan W per MPL. Oke, dapat dari mana ya tadi? MRPL itu sama dengan W. Berarti MR sama dengan W per MPL. So that both the hiring and output choices of the firm follow the same rule. Inputs or outputs are chosen so that marginal revenue from the sales of output is equal to marginal cost from the purchase of input. Apa sih ini? So that both the hiring and output choices of the firm follow the same rule. Marginal revenue akan sama dengan P dan marginal product of labor akan sama dengan W gitu maksudnya. Sedemikian sehingga marginal revenue from the sale of output harus equal to marginal cost from the purchase of inputs. Jadi ini sebenarnya kata dia W per MPL ini adalah marginal cost from the purchase of input. Yang ya marginal revenue harus sama dengan marginal cost of the purchase of input. Kira-kira marginal cost from the purchase of input kenapa W per MPL ya? Mirip kayak real wage nggak sih Pak, W per MPL Pak? Real wage ya. Real productivity of wage. Ngarang-ngarang aja. Coba ya saya. Katanya nih, ini kan marginal revenue udah jelas lah ya. Ini marginal revenue. Dari, ya kan. Tapi kata dia ini marginal cost. From the purchasing of input. Ini kan sama dengan W times do L over do Q kan. Ya atas per MPL sama aja. Jadi ini wages dikali double L-nya. Berapa mau tambahan outputnya berapa kan? Kalau nambah satu ya berarti emang marginal cost. Tapi marginal cost-nya berapa ditambahin lagi di sini nih. Berapa output yang dia hasilkan. Jadi nggak cuma W times DL yang penting. Tapi juga berapa quantity yang dia hasilkan gitu.
labor ini, tambahan labor ini berapa kuantitas yang dihasilkan. Jadi dibilangnya marginal cost from purchasing labor. W kali delta L itu kan sebenarnya ya total cost kan. Ya nggak sih? Total cost. Tapi kalau di Doki kan berarti marginal cost. Oke deh. Marginal cost itu apa sih? Halo, marginal cost itu apa? Saudari, saudara, what is marginal cost? Marginal cost saya lupa nih, naruh marginal cost di sini. Ini tadi. Marginal, nah lupa kan? What is marginal cost? Marginal revenue $2R per Doki. Marginal cost? Doce per deki, Pak. Total cost boleh lah ya tambahin ya. Total cost. Doki. Oke. Jangan lupa. Itu MC apa? Iya, total cost per Doki. Delta total cost apa? Kalau dalam konteks hiring labor. W karena dia fixed time. Delta L kan? Deki. This is the marginal cost from purchasing labor. Oh. Ini sebenarnya do C Doki. Kan? Oke. Lanjut. Ada pertanyaan? Nah, sekarang nih. Ini nih. Ya agak lambat udah jam 9 lagi ya. Demand for jadi tolong dihati-hati ya nih baca judulnya ya. Ini apa sih? Sekarang apa nih bedanya main tadi? Demand for a factor input when several inputs are variable. Jadi apa tuh kalau several input? Orang kita cuma ngomongin dua doang capital sama labor, berarti sekarang apa? Kalau tadi capitalnya fix. Kalau sekarang capitalnya variable. saya amat sih buku ini kan kalau nggak dibacanya apa sih? Ya tadi kita nggak ngomongin apa-apa, capitalnya fix saja nggak akan ada yang berubah-ubah. Nah sekarang kalau capitalnya berubah-ubah ternyata nggak gitu-gitu amat, agak berubah juga. Kenapa dia bisa berubah gitu? Kenapa jadi kayak gini? Coba ini MRPL 1 sama 2 ini ada bedanya. Ini apa tadi? MRP itu adalah demand for labor. Oke, demand for labor nih ya. Ini kan demand for labor. MRPL ini demand for labor. Ini kompetitif output. Oke. Nah, sekarang itu kan kalau fix ya. Sekarang kata dia, when two or more input variable, a firm's demand for one input depends on the marginal revenue product of both input. Jadi both inputnya marginal revenue product of labor sama dia revenue product of capital. When the wage rate is $20, represent 1 point on the firm demand for labor. Jadi kalau 20 dia dapatnya di sini nih di A, dia akan meng-hire A. Oke. Ya udah, yang MRPL-nya di sini, wages-nya ada di 20, dapatlah di titik A. Nah, pertanyaannya kalau capital fix, ya kan, kalau capital fix, kita kayak gini aja udah selesai nih. A ke B gitu. Karena capitalnya fix. Jadi kalau dari 20 turun ke 15, inilah yang terjadi ketika capital fix. Tapi ketika capital berubah, kira-kira menyebabkan dia jadi agak ribet sih? Ayo.
Kira-kira ketika wages-nya turun apa yang terjadi? Kayaknya naik Pak ya. Jadi ketika wage rate-nya turun, the marginal product of capital rises. Ya, marginal product of capital naik, encouraging the firm to run more machinery and hire more labor. As a result, the MRP curve shift from MPL1 to MPL2, generating a new point in demand of labor. Thus, A and C are both the demand for labor curve, but B is not. Oke, A to B kalau apa? A to B kalau apa? Wage-nya turun, Pak. Turun. Betul, kalau asumsinya, jadi Mas dan Mbak itu, tetap. kalau capitalnya tetap itulah jawabannya. Cukup satu kurva itu aja, A ke B, MRPL, satu aja udah selesai. Tapi nggak begitu kalau ternyata capitalnya juga variabel. Nah pertanyaannya, kalau labor turun nih, kalau labor turun, ya, marginal revenue product of labor akan naik. Sebenarnya gitu aja sih intinya sih. Kalau labor turun, marginal rate of, nggak bisa gitu sih ya. Harus ke capital dulu baru shifting dia ke kanan. Katanya sih ini karena marginal product of capitalnya rises, encouraging the firm to run more mercenary and hire more labor, sehingga MRPL-nya shifting ke kanan. Gitu. Sedemikian sehingga bukan ke B kalau capitalnya turun, tapi capitalnya akan labornya akan di hire sebesar C karena sekarang MRPL-nya shifting ke kanan. Pertanyaan saya Bapak Ibu ya, kenapa RMPL bisa shifting? Tadi konteks konsep yang saya bilang. Kenapa demand of labor bisa shifting ke kanan sih? Capitalnya nggak ada di grafik, Pak. Iya, capitalnya nggak ada di grafik. Berarti ini harusnya ada perubahan di marginal revenue, marginal product of capital. Gitu. Marginal product of capital, kalau dia bilang marginal of capitalnya rises, menyebabkan NPL yang shifting ke kanan. Ini saya mau jelasin agak confusing. Udah jam 9 lewat lagi. Terlalu telat. Jadi permasalahannya adalah kalau capitalnya variabel, MRPL-nya nih, ini mungkin PR dulu nih ya, kenapa MRPL-nya jadi prime? Apa yang menyebabkan dia wages ya? Ini apa? Labor. Ya kan? Ya enggak, pastinya bukan karena L dan bukan karena wages. Kalau karena wages ya udah shiftingnya gini aja kan, movement along kan. Kalau dia capitalnya fix. Sekarang ini capitalnya juga variabel. Nah, permasalahannya adalah siapa yang berubah nih menyebabkan dia shifting. Why is shifting? Why? Berarti harus ada yang terjadi dengan marginal productivity of capital katanya. Kayaknya kita harus balik ke itu deh, production function. MPL per MPK sama dengan apa? Wages per Bapak Ibu, ini MRTS.
marginal productivity of labor dibagi marginal productivity of labor sama dengan kalau di itu wages per ini biayanya kan, wages per rent kan. Oke. Pertanyaannya sekarang wagesnya turun. Kalau wages turun, ini kan harusnya jadi lebih kecil atau lebih besar ya bersamanya? Kalau yang di atas tuh lebih turun, lebih rendah. Ya gini deh, 10/20 misalnya. MPL per MPK. Oke. Sekarang ininya jadi 5. Jadi 5/20. Berarti ininya biar sama-sama dengan 5, biar sama dengan. Ini harus apa nih? MPL atau gimana? Apa yang harus berubah di sini biar sama dengan 5/20? MPK-nya naik, Pak. MPK-nya naik gitu. Biar jadi 5/20 kali kan 10/20 nih. Ya anggap aja ini kalau MPL tetap ya ini kan 10 ya. Kan berarti apa? Kalau 5/20 10/40 ya. 5/20 kan jadinya. Tuh, MPK-nya harus naik tuh. Jadi 40. Itulah kenapa dia bilang marginal product of capitalnya naik. Kalau wagesnya turun. Lucu ya. Kalau wagesnya turun. Wages turun. Makanya dia di bukunya bilang MPK harus naik. Karena MPK naik, apa yang terjadi? MPK di luar grafik kan? Apa yang terjadi? Katanya dia shift ke kanan. MRPL-nya shift ke kanan. Oke. Jelas ya kenapa? Makanya ini saya, aduh, faktor input nih sebenarnya kalau nggak hati-hati kita nggak tahu kenapa ini kenapa begini gitu kan. Itu ya. Jadi kalau capitalnya variabel, kita nggak berhenti di A, B, tapi kita akan berada di A ke C. Jadi demand of labor-nya agak elastik ke sini. Sehingga dia akan demand for labor-nya lebih banyak lagi. Ya, B banyak sih, akan naik ke B kan. Tapi kalau capitalnya variabel, lebih banyak lagi labor yang di hire. Jadi ke C. Gitu. Ini marginal product of capital rises ya ini ya. Tadi saya ngomongin apa sih? Jadi nih kata-kata saya ini bukan kata-kata sih ini. Itu yang tadi saya jelasin. Ya, tuh marginal when wages rate falls, marginal product of capital rises. Ya kan? Sedemikian dia akan shifting MRPL segitu aja sih. Shift MRPL dari MRPL 1 ke MRPL 2. Curve-nya shift jadi nggak ke A aman B. Ya, ada pertanyaan? Ini apa lagi nih? A factor in the skill labor demand by from the many demonstrasi bahwa we move from desk to desk juga lagi apa lagi ngomongin determining industry demand. Industry demand curve horizontal sum if product price unchanged. Ini ngomongin apa sih? The market demand curve, the market demand curve.
Man. Oke. Sebenarnya sama aja kali ya, men. Pertama kan. Katanya the demand curve for labor of a competitive firm MRPL 1 in A di satu ini adalah takes the product price as given. Competitive market, factor market, competitive factor market sama aja sih. But as the wage rates fall from $15 to $10 per hour, the product price also falls. Does the firm's demand curve shift downward to MRPL 2? Does the firm's demand curve shift downward ke MRPL L2? What? Aduh. Sedemikian sehingga industry demand curve so in B is more inelastic than the demand curve that will tell the product price relation. Jadi apa maksudnya ini? Kenapa RMPL ya sudah turun sih? Ngeselin juga ini. Jadi katanya kok dari wage $15 to $10 ya? Tadi dari apa? Dari $10 ke $15. When kayaknya beda ya. Ini mungkin kalau jadi gini, ini adalah dampak ketika price-nya berubah juga gitu ya. Jadi ada namanya dampak harga. Kalau ini dampak apa tadi? Dampak kemana ini? Wages-nya turun ke 15, tapi dampaknya lebih ke capital. Oke. Saya pikir kayaknya capitalnya fix yang untuk kasus ini. Ya kan? Karena berarti capital udah nggak fix, capitalnya fix, nggak fix, tuh kemudian variabelnya juga berubah, jadi makin banyak. Ya. Oke lah, ini assuming dulu ya, capitalnya fix, yang berubah adalah price-nya, price of produknya, karena produknya juga harusnya turun, kata dia. Nah, price of product turun, beda sama MPK-nya naik. Jadi kalau MPK naik, MRPL-nya ke kanan, tapi kalau price of produknya turun, MRPL-nya shifting ke kiri, kata dia. Makanya sekarang sebenarnya demand for labor-nya lebih inelastik, lebih apa nih? Inelastik kan? Lebih inelastik. Then demand curve that will drive the product price were assumed to be unchanged. Ini kalau dampak harga sih sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan? Kayaknya udah sampai sini dulu deh. Saya udah pusing. Kalau ini dampak ke MPK, wages for labor turun, MPK naik, MRPL-nya jadi shifting ke kanan. Kalau ini adalah wages-nya turun, harga produknya turun juga. Jadi kalau wages turun, mungkin tukang gorengan nurunin biaya harga gorengan gitu intinya. Nah, harga yang turun membuat MRPL shifting ke kiri, bukan ke kanan ya. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Ke kiri menyebabkan demand for labor-nya justru malah lebih inelastik. Itu sih maksudnya. Harusnya di sini di assume capitalnya fix, karena kalau berubah dua-duanya berubah, pusing nih nanti gambarnya. Muter-muter kiri kanan. Oke ya. Ada pertanyaan? Saya mau absen dulu. Nggak ada pertanyaan? Tolong dibaca dulu deh ya, itu pindiknya ya baik-baik ya. Ini kalau faktor input ini nggak dibaca benar-benar, kita akan kehilangan di hutan. Serius. Ya. Jadi harus hati-hati bacanya, karena kalau kita nggak hati-hati baca, kita nggak tahu nih apa bedanya competitive market sama monopolistic market. Ini input apa output, ini dapat dari mana capitalnya rises. Jadi harus balik lagi, harus kuat juga ya, produser teorinya harus di remind lagi. Kalau enggak, kita akan kehilangan di tersesat di hutan. Oke. Ini apa sih? Mikroekonomi untuk kebijakan isi absensi mulai di 7.15 terakhir 7.15 9.15. Pradana.
Tidak hadir. Desi, Hadir, Pak. Agung, Amalia, Hadir, Pak. Ananto, Hadir, Pak. Andi, Hadir, Pak. Arif. Pak, izin Pak, Agung hadir Pak. Maaf Pak, tadi lagi ke belakang Pak. Ke belakang kemana jauh? Iya Pak Agung Surya Pak, maaf Pak. Arif. Yogi juga, Pak. Hadir, Pak. Ini Hadir, kenapa Pak. dicoret-coret nih? Arif suka nyoret nih. Enggak, Pak. Bari, Hadir, Pak. Dinda, Hadir, Pak. Dita, Hadir, Pak. Gabriel, Hadir, Pak. Herjuno, Hadir, Pak. Hilmi, Hadir, Pak. Ervianto, Rehan, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. Nurholis, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Putri, Raka, Ray, Riza, Hadir, Pak. Novi, Hadir, Pak. Kar, Hadir, Pak. Surya. Hadir. Ibnu nggak ada ya? Izin, Pak. Tadi jaringannya error Pak katanya. Katanya kata siapa? Izin, Pak. Pradana hadir, Pak. Pradana mana? Hadir, Pak. Tadi baru turun ke bawah. Ngambil. Tadi ketiduran. Enggak, Pak. Ngambil GrabFood tadi, Pak. Sorry. Ini 3 nggak ada ya? Putri, Raka, Re. Putri, Raka, Re nggak ada. Oke. Terima kasih. See you Jumat lah. Offline kita insya Allah lah. Ya. Yo. Terima kasih, Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.